Assalamualaikum Sobat Bismania Indonesia. Apa kabar Sobat Bismania semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan kemudahan dalam menghadapi pandemi saat ini. Mari kita berdoa sejenak semoga pandemi ini segera berakhir, dan kita doakan juga buat teman-teman kita yang saat ini sedang sakit, agar segera diangkat penyakitnya dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Transportasi di Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam sendi kehidupan masyarakat, karena transportasi berkontribusi besar pada kehidupan dalam kaitannya dengan aktivitas manusia sehari-hari. Di era modern ini, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat lebih banyak dan semakin beragam jenisnya. Untuk menunjang berbagai aktivitas tersebut, transportasi memainkan peranannya untuk menunjang kebutuhan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Dengan adanya transportasi, maka masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai daerah baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh, yang umumnya tidak dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Semakin bertambah banyaknya pengguna transportasi umum yaitu bis membuka peluang besar untuk berdirinya perusahaan otobus atau PO baru. Salah satu yang jeli melihat peluang tersebut adalah sebuah perusahaan otobus yang beralamat di Mauspati Magetan, Jawa Timur yaitu PO Agam Tunggajaya. PO Agam Tunggajaya atau yang biasa dikenal dengan sebutan PO Sudiro Tunggajaya awalnya merupakan perusahaan otobus yang mengelola bisnis persewaan bis pariwisata. Awalnya saat masih kecil, Ki Agus Muhammad Shidik sudah menjadi seorang penggemar bis. Dia sering diajak oleh orang tuanya menuju ke terminal bis Mauspati untuk melihat bis apa saja yang melewati kotanya tersebut. Pada masa itu bis Sumber Kencono masih merajai, sehingga dia langsung tertarik kepada bis tersebut. Puncaknya terjadi pada tahun 2011 ketika dia melanjutkan jenjang perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Surakarta, di mana dia sering hilir mudik Mauspati Solo setiap akhir pekan dengan bis Sumber Kencono yang saat itu sudah berubah menjadi Sugeng Rahayu. Setelah kuliah, Ki Agus pada awalnya ingin mendaftar sebagai pengemudi di Sumber Group untuk mewujudkan impiannya. Namun tidak mendapat restu dari orang tua dan pada akhirnya dia diberi amanah untuk mengelola bisnis angkutan penyalur minyak milik orang tuanya, yakni Agam Tunggajaya. Kemudian, seiring berjalannya waktu mulailah di tahun 2014, perusahaan yang berkantor di Desa Suratmajan Mauspati Magetan ini mulai melebarkan sayapnya dengan membuka usaha bis pariwisata yang bernama Agam Tunggajaya juga. Pada awal mulanya hanya bermodalkan 2 unit minibus, yaitu Mitsubishi Canter dengan bodi Scorpion Kit dari karoseri Tentrem. Selain itu juga mengoperasikan unit Isuzu Elf Long Body buatan karoseri Adiputro. Kabar dari mulut ke mulut berhembus kencang tentang pelayanan yang bagus dari Agam Tunggajaya, membuat namanya kian bertambah besar dan tersohor di wilayah Magetan dan sekitarnya. Sehingga tidak butuh waktu lama,
Agam Tungga Jaya berhasil membeli 3 unit Big Bus dari Subur Jaya Rembang, di mana ketiganya menggunakan bodi jet bus 2 high-deck buatan karoseri Adiputro Malang. Di mana kala itu membeli bis dari Subur Jaya nampaknya menjadi tren di kalangan pengusaha bis, karena banyak bis-bis pariwisata yang berlivery khas dari Subur Jaya tersebut. Kesuksesan Agam Tungga Jaya memotivasi Ki Agus untuk memperluas layanan transportasinya. Pada tahun 2017, dia membuka PO Sudiro Tungga Jaya yang bergerak di bidang layanan angkutan antar kota antar provinsi. Line perdana PO Sudiro Tungga Jaya dilaksanakan pada tanggal 14 Juni tahun 2017, dengan rute Ponorogo Bogor PP dan Ponorogo Ciledug PP. Sebagai perusahaan otobus baru PO Sudiro Tungga Jaya bisa dibilang cukup sukses, karena sudah banyak pelanggannya. Hal ini karena menurut sumber dari beberapa orang yang pernah merasakan naik PO Sudiro Tungga Jaya ini bahwa armada dari PO ini mampu mencatatkan waktu yang lebih pendek, dengan jarak tempuh yang terbilang cukup jauh apabila dibandingkan dengan PO lain yang melalui rute sama. Sudah viral di kalangan netizen sebagai bis banter atau bis swos. Salah satu kelebihan lainnya adalah armada yang masih grass. Armada PO Sudiro Tungga Jaya ini menggunakan bodi bis tren kekinian dari karoseri ternama di Indonesia. Seperti karoseri Adiputro Malang dengan jet bus 3-nya, karoseri Laksana Ungaran dengan Legacy SR2, karoseri New Armada dengan bodi Evolandernya dan juga Zeppelin G3 HDD buatan Gunung Mas. Sedangkan untuk sasisnya sendiri PO Sudiro Tungga Jaya menggunakan sasis bis premium seperti Scania, Mercedes-Benz, ada juga Hino dengan tipe Hino R260 atau yang biasa disebut RK8, dan Hino RN285. Dan kabar terbarunya, Sudiro sudah memasukkan sasis Volvo B11R di salah satu karoseri besar. Kita tunggu saja ya kehadirannya. Armada-armada dari PO Sudiro Tungga Jaya ini melayani kelas eksekutif premium dengan total jumlah tempat duduk untuk penumpang sebanyak 32 kursi dengan ditambah fasilitas-fasilitas seperti reclining seat, bantal, selimut, servis makan prasmanan, snack, USB charger, LED TV, dan juga terdapat toilet, serta untuk di kelas tertingginya terdapat juga dispenser air panas yang dapat digunakan untuk bikin kopi saat perjalanan. Walaupun baru beberapa tahun belakangan ini beroperasi, namun ternyata PO Sudiro Tungga Jaya sudah semakin banyak peminatnya dan melekat di hati para konsumennya, terbukti dengan kursi yang selalu penuh setiap kali pemberangkatan. Setelah sekitar 4 tahun ini melayani line akap, PO Sudiro Tungga Jaya kini sudah memiliki lebih dari 100 unit yang terdiri dari bis biasa sampai bis ultra high-deck. Bahkan kini juga sudah memiliki beberapa sasis tronton untuk memanjakan penumpang setianya.
Trayek yang dimiliki PO asal Magetan ini juga tidak main-main, sudah hampir lebih setengah dari wilayah Pulau Jawa ini sudah dimilikinya, dan dibagi dalam beberapa divisi, diantaranya Divisi 1 atau Divisi Jatim meliputi wilayah Madiun, Magetan, Ponorogo dan sekitarnya. Divisi 2 atau Divisi Wonogiri melayani wilayah Wonogiri, Sukoharjo. Divisi 3 atau Divisi Muria Raya meliputi Kudus, Pati dan sekitarnya. Divisi 4 atau Merapi Raya melayani wilayah Klaten, Jogja, Wonosobo, Kebumen, Magelang. Divisi 5 atau Lintas Madura melayani penumpang asal Pulau Madura dan sekitarnya. Divisi 6 atau Divisi Pantura meliputi wilayah Brebes, Pekalongan, Pemalang dan sekitarnya. Divisi 7 atau Divisi Purwodadi meliputi wilayah Purwodadi, Grobogan dan kabarnya PO Sudiro ini sudah mengantongi trayek Pulau Sumatera yakni Ponorogo Lampung PP dan Ponorogo Palembang PP. Kita tunggu saja kabar baiknya, semoga pandemi segera berakhir dan semakin banyak trayek yang dilayani PO yang satu ini. Menurut para penonton setia, apakah PO Sudiro Tunggajaya ini berhasil dalam memikat penumpang dengan menghadirkan bis-bis terbaru dengan sasis premiumnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sebelum video ini berakhir, klik subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa klik tombol loncengnya serta share ke teman-teman kalian agar mereka tahu apa yang kita tahu. Akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia sehat, tetap semangat, tetap hidup.